Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sumilir. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Mayat Ibuku di Balik Lemari. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Malam begitu hening. Dina duduk di depan meja belajarnya, menatap layar laptop yang menyala redup. Dari luar suara jangkrik bersahutan dengan hembusan angin malam yang menerpa jendela. Namun keheningan itu terusik ketika aroma busuk tiba-tiba menguar. Hah? Bau? Apa ini? Gumam Dina sambil mengerutkan hidung. Ia mengedarkan pandangan, mencari sumber aroma yang semakin lama semakin menusuk. Matanya terlihat pada lemari tua di sudut ruangan. Lemari itu sudah lama tak disentuh, kayunya mulai lapuk dan warnanya memudar. Rasa penasaran membuat Dina berdiri, perlahan melangkah mendekat. Jangan-jangan tikus mati, bisiknya sambil memegang gagang pintu lemari yang terasa kasar di tangan. Saat pintu itu terbuka, bau busuk langsung menyeruak lebih tajam. Dina tersentak mundur, menutup hidung dengan telapak tangan. Matanya berbinar, mencoba melihat apa yang ada di dalam. Kenapa baunya seperti ini? Serunya pelan, tangan gemetar saat mulai memindahkan beberapa tumpukan pakaian. Namun matanya tiba-tiba membelalak. Apa ini? Bisiknya dengan suara bergetar. Di balik lipatan kain, terlihat sesuatu yang berwarna merah kecoklatan, bercampur noda hitam mengering. Rasa takut mulai menjalari tubuhnya. Dina memberanikan diri menarik kain itu, dan tiba-tiba sesuatu yang lain terungkap. Sebuah rambut panjang, kusut, muncul terurai dari sela-sela lipatan pakaian. Ibu? Panggilannya terbata-bata, namun tidak ada jawaban. Dina mendekatkan tangannya yang gemetar ke bagian kain lainnya, perlahan menariknya untuk memastikan apa yang dilihatnya. Namun, sebelum sempat ia membuka lebih jauh, suara langkah kaki berat terdengar dari luar kamar. Dina, kamu sedang apa di dalam? Suara itu adalah milik ayahnya. Nada bicaranya datar tetapi ada sesuatu yang terdengar janggal. Ayah, aku hanya sedang mencari tahu bau ini, jawab Dina gugup, berusaha menyembunyikan rasa paniknya. Langkah kaki itu semakin mendekat dan Dina langsung menutup lemari dengan terburu-buru. Sudah malam, kenapa kamu belum tidur? Tanya ayahnya saat masuk ke kamar, menatap Dina dengan mata tajam. Bau apa itu, ayah? Aku mencium sesuatu yang aneh dari lemari ini, kata Dina, mencoba mengontrol suaranya agar terdengar normal. Ayahnya mendekat, wajahnya terlihat dingin. Tidak ada apa-apa di sana. Kau terlalu banyak membayangkan hal-hal yang tidak perlu. Pergilah tidur, katanya sambil menampar bahunya dengan kasar. Tapi ayah, aku benar-benar mencium bau yang sangat busuk. Mungkin ada bangkai tikus di dalamnya, Dina meyakinkan. Namun ayahnya tidak memberi kesempatan. Dina, aku bilang tidur, jangan membantah. Teriakannya membuat Dina teringat. Dina hanya bisa menelan ludah, perlahan mundur dari lemari. Tapi rasa penasaran terus menghantui pikiran. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres di sana, dan bau itu bukan sekadar bangkai tikus. Dina berdiri tergeletak di depan lemari. Rasa takut dan penasaran saling bertarung dalam ingatan. Napasnya pendek-pendek, dada naik turun tidak beraturan. Namun, dia tahu ada sesuatu yang harus dia temukan. Aku harus tahu. Apa ini sebenarnya? Gumamnya lirih. Tangannya perlahan menarik kain yang melapisi sesuatu di balik tumpukan pakaian. Kain itu basah oleh noda merah kecoklatan yang sudah mengering. Saat kain tersingkap, pemandangan mengerikan terbentang di depan matanya. Tubuh ibunya tergeletak kaku, lehernya hampir terputus, dengan mata yang masih memelotot seolah penuh ketakutan. "Ibu!" teriak Dina histeris. Tubuhnya langsung melemas, ia jatuh terduduk di lantai. Tangannya gemetar memegang mulutnya yang terbuka lebar karena terkejut. "Ibu, kenapa ini terjadi? Siapa yang tega melakukan ini?" Isaknya disela tangis yang makin kencang.
Keringat dingin bercucuran membasahi wajah yang pucat. Langkah kaki berat mendekati ke arah pintu. Ayah muncul di ambang pintu, wajahnya datar tanpa ekspresi. Dina, apa yang kamu lakukan? Kenapa berteriak seperti itu? Tanyanya dengan nada datar, hampir tanpa emosi. Dina menoleh cepat, matanya membelalak penuh ketakutan. Ayah, ibu, dia ada di sini. Sudah tidak bernyawa, serunya sambil menunjuk ke arah jasad ibu. Pria itu tidak bereaksi. Ia hanya berjalan mendekati lemari, menatap tubuh wanita yang berada di dalamnya dengan dingin. Kau tidak perlu tahu apa yang terjadi, Katanya dengan suara rendah, hampir berbisik. Ayah, ini apa yang ayah lakukan? Kenapa ibu bisa seperti ini? Dina mendekati pria itu. Tubuhnya masih gemetar, tapi kemarahannya mulai muncul. Pria itu hanya memutar tubuhnya, menatap Dina dengan tajam. Diam Dina, jangan banyak bicara. Ini urusan keluarga, dan kau tidak seharusnya mencampurkannya, Katanya sambil menutup kembali pintu lemari dengan keras. Urusan keluarga? Ayah, ibu sudah. Ayah tidak bisa hanya mengatakan itu. Dina berteriak, matanya mengalir deras. Ia mencoba meraih tangan ayahnya, tapi pria itu menepisnya dengan kasar. Dengarkan aku baik-baik, Dina, katanya dengan suara rendah tapi penuh ancaman. Apapun yang kau lihat di sini, jangan pernah kau bicarakan. Tidak kepada siapapun. Mengerti? Dina mundur, matanya penuh kebingungan dan ketakutan. Ayah, jangan bilang ayah yang melakukan ini, tanyanya dengan suara bergetar. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap dengan mata yang gelap, kosong dan dingin. Dina merasa tubuhnya membeku. Suara jangkrik yang tadinya terdengar jelas kini menghilang, digantikan oleh ketegangan yang mencekik udara. Aku harus pergi dari sini, pikir Dina dalam hati. Tapi langkahnya terhenti ketika pria itu berkata, Kau tidak akan pergi kemana-mana, Dina. Jangan mencoba melawan. Dina berdiri berbaring, matanya tak lepas dari jasad ibunya yang tergeletak di balik lemari. Perasaannya campur aduk antara takut, marah dan bingung. Namun yang membuatnya lebih mengejutkan adalah sikap ayahnya yang tampak begitu tenang menghadapi situasi mengerikan itu. Ayah mendekat, melangkah pelan ke arah jasad istrinya. Wajahnya datar, tanpa ekspresi sedikit pun. Sudahlah Dina, ini urusan keluarga. Jangan ikut campur, ucapnya dengan nada rendah, nyaris tanpa emosi. Dina tertegun mendengar kalimat itu. Apa maksud ayah? Kenapa ayah berkata seperti itu? Ibu ada di sini. Dia sudah, ayah tidak peduli? Suaranya gemetar, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Pria itu berhenti di depan lemari, menatap jasad istrinya dengan pandangan yang sulit diartikan. Kau terlalu banyak bertanya, Dina. Ini bukan urusanmu, jawabnya dingin, tanpa menoleh sedikit pun ke arah putri. Dina memukul dadanya sendiri, mencoba mengusir rasa takut yang terus menguasainya. Bukan urusanku, ayah, ini ibu kita. Siapa yang melakukan ini? Kenapa ayah seperti tidak peduli sama sekali? Teriaknya sambil melangkah maju, mencoba menghadapi pria itu. Namun dia hanya menoleh sekilas, memancarkan matanya yang tajam seperti pisau. Dengar Dina, katanya dengan nada yang tiba-tiba berubah serius, penuh tekanan. Kau tidak perlu tahu siapa pelakunya. Semuanya sudah selesai. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Selesai? Dina mundur beberapa langkah. Air matanya mengalir deras. Apa maksud ayah? Bagaimana mungkin ayah mengatakan itu? Ayah tahu sesuatu kan? Jangan sembunyikan dariku. Pria itu menghela nafas panjang seolah kehilangan kesabaran. Dina, aku sudah bilang, jangan ikut campur. Kau hanya akan membuat semuanya menjadi lebih rumit, katanya sambil mendekat, membuat Dina merasa semakin terpojok. Ayah, jangan bilang ayah yang... Dina tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Matanya berkaca-kaca, tangannya menutupi mulut yang bergetar. Ayah berhenti beberapa langkah darinya, menatap lekat-lekat. Dina, aku akan mengatakannya sekali saja, ujarnya pelan namun penuh tekanan. Apapun yang kau lihat malam ini, lupakan. Jangan pernah kau ceritakan kepada siapapun. Mengerti? Dina kepala dengan air mata yang terus mengalir. Aku tidak bisa, ayah. Aku tidak akan diam saja.
Aku akan melapor ke polisi. Ibu tidak pantas mendapatkan ini. Mata ayahnya bertanya-tanya. Wajah yang tadinya datar kini berubah dingin dan mengancam. Kau tidak akan melakukan apapun, Dina. Jika kau melawan, aku tidak akan ragu melakukan hal yang sama kepadamu. Kata-kata itu menusuk hati Dina seperti belati. Ia gemetar hebat. Tidak ada lagi rasa aman yang tersisa. Pria yang berdiri di depannya, ayahnya sendiri, kini terasa seperti orang asing yang sangat berbahaya. Dina bergerak mundur ke sudut kamar, napasnya terengah-engah. Mata pembohong mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk mempertahankan diri. Ketakutan mencengkeramnya, tapi ia tahu tak ada pilihan lain selain melawan. Dina, jangan membuatku kehilangan kesabaran, suara ayah datar. Tapi ada nada ancaman yang jelas di dalamnya. Pisau besarnya memantulkan cahaya redup dari lampu. Kamar, ayah, kamu tidak waras. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ayah bisa melakukan hal sekejam ini? Dina berteriak, suaranya parau oleh rasa ngeri yang terus membelenggu. Pria itu mendekat, langkahnya mantap, seolah tak terpengaruh oleh tuduhan gadis itu. Kau tidak perlu tahu alasannya, Dina. Kau hanya perlu diam dan tidak menghalangiku. Ucapnya dingin, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dina menelan ludah, tangannya gemetar saat meraih vas bunga di atas meja. Aku tidak akan diam saja, ayah. Kau harus bertanggung jawab atas apa yang kau lakukan. Dengan tenaga penuh, ia melemparkan vas itu ke arah pria itu. Vas itu menabrak bahu ayahnya, pecah berantakan di lantai. Pria itu terhuyung, tapi hanya sesaat. Ia menatap Dina dengan mata yang kini penuh amarah. Kau pikir benda kecil itu bisa menghentikanku? Katanya sambil memegang pisau lebih erat. Kau gila, ayah. Kau harus dihukum atas perbuatanmu. Dina berteriak, gemetar hebat. Tapi ia tetap berdiri tegak, mencoba terlihat kuat meski di dalam hatinya ia sangat ketakutan. Pria itu mengangkat pisaunya, mengarahkannya langsung ke Dina. Jangan berpikir kau bisa melawan, Dina. Tidak ada yang boleh mengetahui rahasia ini. Tidak ada satupun kata-kata. Dina melangkah mundur, menabrak dinding. Tidak ada lagi ruang untuk lari. Rahasia apa, ayah? Kenapa harus membunuh ibu? Apa salahnya kamu? Suaranya penuh kemarahan dan kesedihan. Diam, bentak pria itu, suaranya menggema di seluruh ruangan. Dia layak mendapatkannya, dan kau juga akan bernasib sama jika terus melawanku. Dina tahu waktu semakin sempit. Ia melihat sekeliling, mencoba mencari celah untuk melarikan diri atau menyerang. Namun, setiap gerakannya diikuti oleh tajamnya pria itu. Ayah, tolong hentikan ini. Kita bisa menyelesaikan semuanya tanpa kekerasan. Dina mencoba meredakan situasi, meski suaranya bergetar. Namun pria itu hanya tertawa kecil, tawa yang penuh kebengisan. Semuanya sudah terlambat, Dina. Tidak ada jalan keluarmu sekarang. Dina berlari keluar kamar dengan napas tersengal. Kakinya melangkah secepat mungkin di atas lantai dingin, sementara suara langkah berat ayahnya bergema di belakangnya. Dina, berhenti. Kamu tidak akan lolos. Teriakan pria itu dengan nada mengancam. Ia tak berani menoleh, hanya terus berlari menuju dapur. Dalam ketakutannya, Dina membuka laci-laci secara acak. Tangan gemetarnya akhirnya menemukan sebuah pisau kecil di antara peralatan masak lainnya. Ia menggenggamnya erat meski ketakutannya tak berkurang sedikit pun. Langkah ayahnya semakin dekat. Dina umumnya badan memegang pisau itu di depan tubuhnya. Jangan dekati aku, serunya lantang. Meski terdengar gemetar. Ia mencoba terlihat berani, meski keringat dingin terus mengalir di wajahnya. Pria itu berhenti beberapa langkah darinya, matanya memandang sekilas yang kini berusaha melawan. Kau pikir benda kecil itu bisa menghentikanku? Sambil menumbuknya, ia pisau yang mengangkatnya jauh lebih besar, memperlihatkan betapa tajamnya benda itu. Aku serius, ayah. Dina berteriak mencoba menguatkan dirinya. Aku akan membela diri, jangan paksa aku melakukan ini. Pria itu melangkah perlahan memecahkannya dengan tajam. Kau hanya memperpanjang penderitaanmu, Dina. Letakkan pisau itu. Kamu tidak akan menang. Kenapa, ayah? Kenapa ayah melakukan ini? Apa yang ibu lakukan sampai ayah tega membunuhnya? Dina mencoba mencari jawabannya, meski ia tahu tak ada penjelasan yang bisa menghapus semua kengerian ini. Pria itu tiba-tiba kosong.
namun senyuman bengis perlahan muncul di wajahnya. Dia terlalu banyak bertanya, sama sepertimu. Ucapan itu membuat Dina semakin ngeri. Ia menggenggam genggamannya pada pisau kecil di tangannya, meski jari-jarinya terasa lemas. Kalau begitu ayah tidak akan lolos, aku akan melawan. Aku tidak peduli meski aku harus terluka. Pria itu mendekat lebih cepat, mendekatkan pisaunya ke udara. Dina melompat ke samping, hampir kehilangan keseimbangan. Dina, kamu hanya buang-buang waktu. Bentaknya, suaranya memenuhi seluruh ruangan. Dina terus mundur, punggungnya menabrak meja dapur. Dengan cepat, ia meraih panci besar di putarannya dan melemparkannya ke arah pria itu. Panci itu mengenai lengan, membuatnya sedikit terhuyung. Berhenti ayah, aku tidak melawan keinginan. Tapi aku juga tidak akan diam saja melihat ini semua. Dina berteriak, air mata mengalir deras di wajahnya. Pria itu mengusap lengan yang terluka ringan, lalu menatap Dina dengan penuh kebencian. Kau pikir aku akan berhenti? Dina, kau hanya membuatku semakin marah. Sambil mengangkat pisaunya kembali, mata pria itu berubah, senyum bengis semakin lebar. Kau tidak akan selamat, Dina. Aku tidak peduli jika harus membunuhmu juga, katanya dengan suara pelan yang penuh kebencian. Raut wajahnya kini lebih menyeramkan, wajah yang tak lagi dikenal oleh Dina sebagai ayahnya. Dina terisak, tapi mencoba menahan air mata yang semakin mengalir. Aku tidak takut, kau bukan ayahku lagi. Suaranya lantang meski gemetar. Setiap kata yang keluar dari mulut seperti sebuah tantangan, meski jantungnya berteriak ketakutan. Pria itu hanya tertawa, tawa yang keras dan mengerikan. Kau pikir aku peduli dengan omongan kosong itu? Kau tidak akan pernah bisa lari dari kenyataan ini, Dina. Tiba-tiba pria itu menyerang. Pisau besar di tangannya berkilauan di udara, mengarah tepat ke tubuh Dina. Namun dengan segenap tenaga, Dina menghindar ke samping, tangannya sempat terangkat untuk menangkis. Ia menusukkan pisau kecil yang masih ada di tangannya ke arah pria itu. Pisau itu menancap di lengan pria itu, membuatnya menimbulkan rasa sakit. Wajahnya terdistorsi oleh rasa sakit, tapi kebencian di matanya semakin menyala. Kau berani menusukkan pisau ke tubuhku, Dina. Ini semua salahmu. Teriaknya, suaranya meluap dengan amarah. Dina mundur beberapa langkah, berusaha mengatur napas. Kau yang salah, ayah. Kau yang mengubah dirimu. Kau yang menghancurkan semuanya. Pria itu memperlihatkan luka di lengannya yang berdarah, namun tidak berhenti. Sebaliknya kemarahannya semakin membara. Jangan kira sedikit luka itu bisa menghentikanku, Dina. Kau akan merasakan yang lebih buruk, katanya dengan suara parau, geram. Dina memegang pisau itu lebih erat meski tangannya terasa sangat lelah. Aku akan melawan sampai akhir. Kamu tidak akan menang, ayah. Namun pria itu hanya memutar, matanya berbinar penuh dendam. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, Dina. Aku akan menyesal. Dengan cepat pria itu bergerak maju. Lagi, ayunan pisaunya semakin cepat dan pembohong. Dina tidak punya banyak waktu. Dia harus bergerak cepat. Pisau itu hampir mengenai kedalamannya. Namun dengan gesit Dina melompat ke samping dan menusukkan pisau kecilnya ke bagian belakang pria itu. Untuk sesaat, pria itu terhuyung mundur, terkejut dengan serangan mendadak, mengucur dari tubuhnya, namun ia tidak jatuh. Terlebih lagi, dia tampak lebih marah dari sebelumnya. Kau pikir kau bisa menghentiku dengan itu? Serunya, darah menetes dari lukanya. Dina menggigit bibir bawahnya, berusaha menenangkan diri. Aku hanya berusaha bertahan, ayah. Tapi aku tidak akan pernah membiarkanmu menang. Dina terengah-engah, tubuhnya lelah, namun matanya tetap penuh tekad. Darah terus mengalir dari luka-lukanya, namun dia tidak bisa berhenti. Suara teriakan dan perlawanan di dalam rumah telah terdengar hingga ke rumah tetangga. Warga yang terkejut segera datang berlari. Beberapa di antaranya mencoba melihat apa yang terjadi. Tiba-tiba terdengar suara langkah tergesa-gesa dari luar. Apa yang terjadi di sini? Seru salah satu tetangga yang tampak khawatir. Dina hanya bisa menarik napas panjang, namun dalam pikirannya, ia merasa sedikit lega karena akhirnya ada orang yang mungkin bisa membantu. Dia harus dihentikan. Ujar Dina dengan suara putus asa, menatap ayahnya yang masih menutup pisaunya. Namun pria itu tidak mempengaruhi. Dengan langkah-langkah penuh amarah, dia terus mendekati Dina. Ayah, berhenti.
Semuanya sudah tahu apa yang kau lakukan. Ini sudah berakhir, kata Dina. Nafasnya tersengal. Ia ingin berteriak lagi, namun suaranya tercekat. Tangannya gemetar, tetapi ia masih berusaha mempertahankan pisau kecil di depannya. Namun pria itu hanya tertawa keras, suara tertawanya menggema di seluruh ruangan. Aku tidak akan membiarkan siapapun menangkapku, teriakannya wajahnya penuh kebencian. Tanpa peringatan, pria itu menoleh dan menusukkan pisau besar itu ke tubuhnya sendiri, dengan mata yang penuh kebencian dan ketidakpedulian terhadap rasa sakit. Dina terkejut melihat tindakan kejam itu. "Ayah, apa yang kamu lakukan?" serunya. Mata terbelalak melihat darah yang mulai mengucur deras dari tubuh pria itu. Seseorang di luar mulai berteriak, "Panggil polisi! Segera!" Tak lama kemudian sirin terdengar dari kejauhan. Poliklinik dan aparat datang dengan cepat. Kendaraan mereka berhenti tepat di depan rumah. Pintu rumah tiba-tiba terbuka dan 2 polisi berlari masuk. "Jangan bergerak!" teriak seorang polisi sambil mengarahkan senjatanya ke pria itu. "Lepaskan pisau itu!" Dina berdiri diam, tampak bingung dan takut melihat ayahnya yang menghirup dengan darah mengalir dari tubuhnya yang tergores pisau. "Ayah, kenapa ini harus terjadi?" bisiknya, matanya berkilat penuh air mata. Ini semua salahku," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Dina memandang pria itu yang kini terjatuh di lantai, melemahnya akibat kehilangan banyak darah. Namun pria itu masih mencoba untuk berbicara. Suaranya terputus. "Kau tidak bisa lari dariku. Tidak ada yang tahu rahasiaku," katanya dengan nada penuh kebencian. Polisi dengan cepat mendekati pria itu, menurunkan pisau yang masih terpegang erat di tangan. Salah satu polisi memeriksa tubuh pria itu dan mengalihkan pandangannya ke Dina. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan suara lembut, meski terlihat jelas ketegangan di wajahnya. Dina tidak bisa menjawab. Dia hanya teringat memandang ayahnya yang kini tak berdaya, matanya kosong dan penuh penyesalan. Namun meskipun ada rasa sakit yang mendalam, Dina merasa bahwa pembunuh ibunya akhirnya akan dibawa ke pengadilan. Suasana di dalam rumah itu begitu sunyi, hanya terdengar isakan Dina yang memecah kesunyian malam. Pria itu, ayah yang dulu selalu ia hormati, kini terkapar bersimbah darah di lantai. Wajahnya yang penuh kebencian kini tampak lemah, tak berdaya. Pisau yang digunakan untuk mengakhiri perbuatannya di samping tubuhnya berdarah. Dina hanya bisa duduk terpekur, tidak mampu bergerak. Air matanya mengalir begitu saja tanpa bisa ia tahan. "Kenapa, ayah? Kenapa?" gumam Dina dengan suara yang hampir tidak terdengar, tubuhnya gemetar. Sementara itu, di luar rumah, sirin masih terdengar memecah keheningan malam. Suara kendaraan polisi yang datang terlambat untuk menyelamatkan keluarganya. Polisi datang beberapa menit kemudian. 2 petugas bergerak mendekati pria yang kini berada di dekatnya tak bergerak. Seorang polisi memeriksa keadaan pria itu, lalu menoleh ke rekannya dengan wajah muram. Dia sudah tidak bernyawa, suaranya datar namun penuh penyesalan. Dina hanya duduk diam di sudut, memunculkannya kosong, seolah dia tak bisa menerima kenyataan ini. Matanya memandang ke segala arah, menyaksikan apa yang dulu menjadi rumahnya kini hancur berantakan. Di tempatnya, tubuh ibunya dengan leher yang samar-samar terputus, dibungkus dengan kain kotor yang letaknya jauh dari lemari tempat ia diawasi. "Maafkan ayah, Dina," bisiknya dengan suara serak. Dina memandangi tubuh ibunya yang telah dipindahkan oleh petugas, tak mampu mengucapkan kata-kata. Di balik tangisnya yang tak terbendung, jantungnya penuh dengan kebingungan dan ketakutan yang mendalam. Ketika para petugas membawa tubuh ayah dan ibunya, Dina merasa seolah dunia miliknya telah runtuh dalam sekejap. Selama ini, dia hanya berusaha hidup seperti keluarga lainnya. Tapi kini, semua harapan itu hilang. Semua yang ia kenal telah berubah menjadi mimpi buruk yang tak bisa dihindari. Petugas polisi memperhatikan dengan prihatin. "Dina, kamu baik-baik saja? Kami akan membantu, semuanya akan selesai," kata salah satu polisi. Tapi Dina hanya bisa terisak, tak mampu mengeluarkan suara. Malam itu terasa begitu panjang dan tak ada harapan yang bisa menghapus rasa sakit di hatinya. Semua kenangan indah yang ia miliki tentang keluarganya kini hancur. Bagaimana bisa seorang ayah yang seharusnya melindungi anaknya malah berbuat kejam seperti itu?
Dina menatap keluar jendela, matanya kosong. Meskipun polisi berjanji untuk membantu, ia tahu semua itu tidak akan pernah mengembalikan apa yang telah hilang. Trauma ini akan terus menghantuinya dan tidak ada yang bisa menghapusnya. Waktu pun terasa sia-sia karena yang dia rasakan hanya kekosongan yang tak terisi. Aku tidak bisa melupakan ini, pikirnya dalam hati, sementara matanya terus mengalir tanpa henti. Apa yang dulu ia anggap rumah, kini menjadi tempat penuh kengerian yang akan selalu membekas dalam hidupnya. Cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.